Sahabat Akela yang saya kasihi, selama 1 minggu ini ada banyak sekali debat sehubungan dengan binary options. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu options atau US stock options resmi dan apa bedanya dengan binary options. Video ini juga saya tujukan untuk melengkapi penjelasan Dr. Gama Guryadi sehubungan dengan stock options dalam talk show atau podcastnya di kanal Pantengin TV. Semoga video ini bisa melengkapi pemahaman teman-teman semua tentang apa itu options dan mengapa saya selalu bilang bahwa binary options itu bukanlah options trading. Seperti apa detailnya? Saya segera kembali sesudah yang satu ini. Oke, Bapak Ibu, yang pertama mari kita lihat US stock option yang secara resmi diperdagangkan di CBOE atau Chicago Board Option Exchange. Nah, perhatikan jika Anda ingin trading option, pastikan bahwa option tersebut adalah official US stock option resmi yang diperdagangkan di Chicago Board Option Exchange untuk stock options atau index futures atau commodity futures option yang diperdagangkan di CME atau Chicago Mercantile Exchange Globex ya. Nah, Bapak Ibu, bursa resmi CBOE ini berdiri pada tanggal 26 April 1973 dan sejak saat itu mereka memfasilitasi dan menstandardize semua US stock options sampai sekarang. Ya. Nah, karena itu saya ingin sekaligus melengkapi menyempurnakan penjelasan Dr. Gama Guryadi pada channel Pantengin TV ya. Bapak Ibu, perbedaannya dengan binary option, apa perbedaan utama antara CBOE based stock option resmi dengan binary option? Perhatikan baik-baik. Di CBOE ada barang yang real yang kita perdagangkan dan itu adalah US stock option atau kontrak opsi saham. Definisinya adalah stock options itu adalah kontrak yang memberikan hak beli atau hak jual. Perhatikan bisa dua macam loh ya, ada dua macam. Ada hak beli atau hak jual. Jadi ada kontrak yang memberikan hak beli atau hak jual atas aset saham tertentu ya, atau bisa komoditas juga. Ya, pada harga tertentu kita sebut strike price dan berlaku hingga jangka waktu tertentu kita sebut namanya expiry day. Atas dasar itu berarti ada 4 elemen yang selalu membentuk suatu kontrak opsi saham atau US stock options. Nah, mari kita lihat sekarang. Komponen pertama itu adalah jenis haknya. Option adalah kontrak yang memberikan hak beli atau hak jual. Kontrak yang memberikan hak beli itu namanya call option, kontrak yang memberikan hak jual itu namanya put option. Hak beli atau hak jual atas apa? Atas suatu aset tertentu. Aset ini bisa berupa saham, contohnya saham Apple, saham Google, saham Amazon, saham AMD dan seterusnya, atau komoditas tertentu bisa crude oil, bisa gold, bahkan live cattle, feeder cattle, futuresnya itu semuanya ada optionnya. Nah, kontrak yang memberikan hak beli atau hak jual atas suatu aset tertentu pada harga tertentu, dan harga tertentu inilah yang kita sebut namanya strike price. Ya, ini adalah harga kesepakatan tertentu ya yang sudah kita sepakati dari awal antara pembeli dan penjual option. Contoh, saham Apple semalam itu ditutup pada harga sekitar 170 sekian dolar. Jika saya membeli call option saham Apple strike 170 dolar, maka sampai batas expiry day-nya mungkin 1 bulan lagi bisa ya, tergantung expiry day yang saya pilih. Saya tetap berhak untuk beli
saham Apple ini seharga 170, nggak peduli harga saham Apple sudah naik misalnya ke 200, 250, saya nggak peduli. Saya tetap berhak untuk beli di harga 170 dolar karena itu adalah hak beli yang saya terima ketika saya membeli option ini. Saya bayar ini saya beli voucher, Bapak Ibu, barangnya tuh jelas. Saya beli voucher belanja. Beli apa? Bisa dipakai beli apa voucher ini? Bisa dipakai buat nebus saham Apple seharga strike price, harga 170 dolar dalam contoh saya ini tadi. Ya, nah, jadi ini adalah komponen yang ketiga ya. Ini adalah strike price. Nah, yang keempat ya, itu adalah semua kontra opsi saham, ya, stock option, US options, commodity options, future options, itu semua ada jangka waktunya, ya, dikenal dengan sebutan namanya expiry day. Nah, tapi expiry day nggak ada, cuma hitungan 1 menit, 2 menit, 5 menit, kayaknya nggak ada expiry day itu, ya. Pada dulu ya itu masih selalu kalau kontraknya bulan Maret standarnya itu adalah selalu expiry adalah Jumat minggu ketiga, third Friday of the month. Jadi Jumat minggu ketiga tiap bulan itu selalu begitu. Nah, tetapi sekarang ada weekly option. Jadi tiap minggu itu ada. Ya. Nah, itu sudah jelas tanggal expiry day-nya kapan gitu, ya. Dan berbeda dengan binary, options ini bisa di roll, ya. Kita nutup kontrak yang sekarang dan kita beli kontrak yang lebih panjang lagi. Itu namanya kita rolling, ya. Tambah panjang, memperpanjang expiry day-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan tunjukkan kepada Anda, ya, contoh options di website Yahoo Finance. Ini dia, ya. Nah, untuk itu saya akan masuk ke website ini, Bapak Ibu. Dan ini adalah website Yahoo Finance. Dan ini Anda bisa akses dengan cara masuk ke finance.yahoo.com. Itu dia, ya, finance.yahoo.com. Dan kemudian di search box ini saya masukkan sekarang AAPL, maka akan ketemu tersahamnya, ya, data-data sahamnya, ya, ini dia. Dan coba Anda perhatikan itu di situ ada options itu. Nah, coba itu diklik. Begitu ini kita klik, maka akan muncul daftar optionnya saham Apple ini. Ya, ini adalah simbol kontraknya. Ya, ada banyak sekali option yang diperdagangkan khusus untuk saham Apple doang. Ya, saham lain ada lagi. Nah, kemudian nomor 1 kita klik di sini, ini akan menunjukkan expiration day-nya. Ada banyak sekali pilihan yang kita bisa pilih. Kita mau beli kontrak yang jangka waktunya sampai kapan? Call option ini adalah, ingat, kontrak yang memberikan hak beli. Ini voucher beli saham Apple. Barangnya jelas, barangnya ada. Ya, kita bisa beli voucher yang memberikan kita hak untuk bisa beli saham Apple di harga berapa, ya, tergantung strike price yang kita pilih. Nah, katakanlah ini sekarang, saya pilihnya ini adalah yang kontrak bulan Maret tanggal 11 nih. Kayak gitu. Maka ini adalah call optionnya saham Apple, ya. Expiration day tanggal 11 Maret 2022. Berarti kurang lebih jangka waktunya adalah 1 bulan dari sekarang. Nah, strike price-nya mana? Itu dia strike price tuh. Ya, berarti ini sekarang memberikan hak kepada kita, kalau kita beli optionnya, memberikan hak kepada kita untuk membeli saham Apple, menebus saham Apple di harga 160, 165, 170, 175, terserah yang mana kita pilih. Ya. Dan ya, ini ada harga
masing-masing ya, tiap-tiap kontrak ini mereka ada harganya spesifik sendiri-sendiri. Jadi nggak selalu dipatok gitu ya. Oh, harganya sekian persen dari harga sahamnya, nggak selalu begitu ya. Ini dia harga itu ada option modelnya sendiri, namanya Black-Scholes model. Ya, saya nggak akan bahas itu ya. Bapak Ibu, Anda perhatikan baik-baik sekarang. Katakanlah saya beli option, call option ini, strike 175 ini. Bayar berapa Pak Hari untuk beli strike 175 ini? Ya berdasarkan harga tutupan kemarin ya di Bursa Amerika itu adalah 5,86. Itu dia. Berarti satu lot saya keluar duitnya berapa? 5,86 kali 100 itu adalah $586. Sementara kalau saya beli saham Apple yang harganya 175,84, maka satu lot saya harus keluar duit berapa? Ya, comparing apples to apples ya, sama ya. Satu lotnya berarti 175,84 kali 100 itu adalah 17.584. Karena itu sekarang banyak orang yang kemudian memilih ya, saya cukup beli voucher belanjanya aja. Hak beli atas saham Apple seharga $175 ini. Dan ini berlaku sampai tanggal 11 Maret. Sampai tanggal 11 Maret nanti ketika saham Apple sudah naik misalnya, kita bisa langsung profit taking. Jadi nggak harus nebus saham, itu nggak harus, itu adalah pilihan kita. Ya, kita mau convert dia jadi saham ketika dia udah naik jadi 190 misalnya. Kita mau convert dia jadi saham bisa, itu salah satu cara. Atau langsung jual optionnya kembali di market. Ya, itu namanya close sell. Dan ya ini cuma tinggal ngeklik aja close sell, selesai. Ya, kita profit taking namanya. Itu bisa kita lakukan. Kalau turun gimana? Nah, kalau turun itu ada option adjustment. Ya, saya lagi-lagi tidak akan jelaskan berbagai variasi option karena terlalu panjang. Yang jelas adalah dari sini nampak jelas banget bedanya dengan binary option. Kalau US options ini loh barangnya itu Anda bisa lihat ini semua ya. Ini komplit, ini ada. Nah, berdasarkan strike price-nya lagi ya. Option dikategorikan menjadi 3. Kalau dia strike price-nya itu persis sama dengan harga sahamnya saat ini, maka itu namanya at the money. Tapi kalau dia lebih kecil, ya berarti memberikan kita hak beli di bawah harga pasar ya saat ini, maka itu namanya option tersebut statusnya adalah in the money. Kayak ini yang ada warna blocking warna biru ini semuanya in the money. Dan yang 180, 185, strike 180 ke atas ini berarti adalah out of the money. Kayak begitu. Nah, Bapak Ibu, ya supaya saya tidak terlalu dalam membahas tentang options, saya sudah trading options ini mulai dari tahun 2004, Bapak Ibu. Jadi detailnya banyak sekali option ini. Nah, saya akan bahas lagi sekarang ya. Mengapa saya bilang ada perbedaan yang sangat besar antara US options dengan binary options? Ya, Bapak Ibu lihat di semua trading, mau forex, mau option, mau saham kah, mau future commodities, you name it. Ya. Kita melakukan modifikasi atau adjustment atau optimalisasi terhadap berbagai komponen trading system yang kita pakai, dan itu adalah ini. Ada 5 hal ini. Nomor 1, kita berusaha untuk memperbaiki supaya maksimum drawdown-nya nggak gede-gede. Semakin kecil maksimum drawdown semakin bagus. Nomor 2 adalah kita mau kalau sistem kita ini di backtest, kita jalankan selama 1 tahun terakhir, 1 tahun ke belakang, ternyata dia jauh lebih sering profitnya ketimbang loss-nya. Ini winning rate-nya lebih tinggi. Berarti semakin tinggi winning rate semakin bagus. Dari 100 kali transaksi berapa kali yang profit, berapa kali yang loss. Ya. Nah, yang ketiga adalah probability of profit. Ke depan kemungkinannya gimana? Ya.
semua instrumen mulai dari saham, forex, kripto, commodity futures itu memiliki probability of profit 50-50. Ya, kecuali options. Ya, US stock options atau US index options, US futures options memiliki distribusi probability of profit antara buyer and seller itu tidak simetris. Saya sudah pernah bahas di video saya yang lain di channel ini. Anda bisa periksa di atas sini, ya. Nah, akan tetapi kalau di luar option, mau futures commodities, mau forex, mau saham, itu semuanya adalah probability of profit 50-50, 50%, dan kita tidak bisa ganggu-gugat itu. Nah, kemudian risk reward. Ini adalah privilege kita sebagai trader. Kita yang berhak menentukan kita mau risk rewardnya kayak gimana. Ini kita yang tetapkan dari awal loh. Nah, kemudian lagi, khusus US options, US stock options, US options resmi, kita bisa melakukan yang namanya repair atau adjustment, option adjustment. Ya, kita convert posisinya dari directional menjadi netral, delta netral strategi, atau menjadi gamma neutral, vega neutral, dan sudah ada banyak sekali variasinya Bapak Ibu. Oke, nah mari kita lihat. Saya tidak akan bahas detailnya ini semua, ya, karena tidak perlu sebetulnya. Tapi Bapak Ibu, bayangkan sekarang ada satu trading system yang probability of profitnya 50-50. Ya, berarti kemungkinan profit Anda sama kemungkinan loss-nya adalah 50%. Berarti ya Anda bisa loss, dan kalau loss-nya $100 setiap kali transaksi, ya, di mana Anda juga bisa profit. Kalau profitnya juga $100 tiap kali transaksi. Chancesnya, probability of profitnya 50-50 Bapak Ibu. Dari 10 kali transaksi ada 5 kali yang profit, ada yang 5 kali yang loss. Kalau untungnya 100, kalau lossnya 100 juga. Maka Anda perhatikan, Anda kira-kira bisa untung nggak dari sistem yang kayak begini? Ya, ini kurang lebihnya ya pepo aja gitu kan. 0. Nah, akan tetapi ingat nggak tadi saya bilang adalah apa? Sebagai trader, kita ini punya privilege menentukan risk reward kita. Kita yang berhak menentukan kalau trading saya untung, saya bisa untung berapa. Kalau loss, saya batasinya lossnya berapa maksimum, saya nggak mau loss lebih dari itu. Yang berhak menentukan itu adalah siapa? Adalah saya dan bukan broker. Karena itu, mari coba sekarang sistem yang 50-50 ini tadi, kita tweak sedikit risk reward ratio-nya aja. Saya nggak ganggu taati probability of profit, winning rate, itu anggap nggak disentuh-sentuh sama sekali deh, ya. Nah, cukup tweak risk reward ratio-nya aja. Bapak Ibu, Anda perhatikan baik-baik. Ya, jika sekarang setiap kali untung 100, setiap kali lossnya cuma 80. Ya. Dan saya tidak rubah loh winning rate, probability of profit, ini semua parameter yang lain saya nggak rubah. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah total loss kita lebih kecil daripada total profitnya kita. All of a sudden, tiba-tiba ini semua profit kita. Ya, totalan semua di akhir, sesudah selesai trading semua, totalnya profit Bapak Ibu. Oke. Itu sebabnya ada satu trader legendaris dunia itu bilang, kata-katanya terkenal sekali, ya, George Soros Bapak Ibu. Bilangnya adalah apa? Adalah it's not a matter of you are right or wrong. Bukan masalah
Bapak Ibu benar atau keliru prediksinya. But how much you win when you right and how much you lose when you wrong. Berapa yang Anda profit, Anda dapat profit berapa ketika antisipasi atau prediksi Anda ini benar, dan berapa yang Anda harus rugi ketika Anda keliru, Bapak Ibu. Dengan sistem yang 50-50, tapi Anda berhasil nge-tweak risk reward tanpa merubah parameter yang lain, tetap konstan. Secara totalan Bapak Ibu profit, Bapak Ibu. Nah, jelas sekarang ya. Mari sekarang Bapak Ibu kita pindah ke sistem yang bukan trading. Dan itu adalah kasino. Oke. Di kasino, Bapak Ibu, mari kita lihat ya. Sebagai pemain di kasino, ya, ini adalah satu-satunya komponen yang kita bisa atur, yang kita bisa kontrol. Ya, ini adalah maksimum drawdown. Kalau rugi, maksimum ruginya berapa? Cuman itu doang. Ya. Kok bisa begitu? Karena kalau saya ke Marina Bay Sands atau saya ke Las Vegas, Bapak Ibu, maka mau masuk ke sana kita udah siap-siap kan? Kita udah pikir, udah saya cuman iseng-iseng aja, karena itu maksimum cuman bawa duit $200. Kalau ini udah habis ya sudahlah, selesai, berhenti. Ya. Atau kalau menang pokoknya maksimum jam sekian balik kamar, selesai, nggak mau terusin. Nah, ini kita yang nentukan, Bapak Ibu. Ya, ini adalah yang kita bisa lakukan. Dan ini harus dilakukan dengan penuh disiplin. Kalau Bapak Ibu nggak disiplin di sini, karena godaannya bakal banyak banget, ya, maka ini akan error. Nomor 2, winning rate. Bapak Ibu mau main mulai dari slot mesin, roulette, ya. Apakah winning rate-nya Bapak Ibu bisa kontrol? Nggak bisa kontrol. Itu adalah sistemnya mereka. Probability of profit, odds-nya, ya, namanya odds-nya. Ya, itu mereka yang kontrol, mereka yang kendalikan, itu sudah disetel. Risk reward, ini juga sudah di rules-nya mereka yang tetapkan, kasino yang tetapkan. Repair adjustment, there is no such thing repair atau adjustment di kasino. Bapak Ibu gimana caranya mau repair atau adjustment? Nggak ada ini semua. Jelas ini? So, mari kita lihat sekarang dalam kondisi di mana kita tidak punya kuasa untuk utak-atik yang satu ini, winning rate gak bisa diapa-apain, probability of profit gak bisa diapa-apain, risk reward ratio gak bisa diapa-apain, repair adjustment there is no such thing, gak ada yang namanya repair adjustment. Mari kita lihat sekarang Bapak Ibu, ya. Nah, ada satu sistem sekarang di mana chancesnya, probability of profitnya adalah 50-50, sama kayak tadi kan. Tapi sekarang, ya, risk reward ratio-nya adalah kalau loss-nya 100, kalau untung maksimum untungnya cuma 80, Bapak Ibu, atau 83, whatever, terserah. Ya, yang jelas adalah untungnya lebih kecil daripada kalau kita loss. Dan winning rate-nya, probability of profit-nya itu adalah 50-50, Bapak Ibu. Ya, ini kalau dijalankan ya pasti habis, pasti loss ini. Ini loh, ini sederhana banget nih, hitung-hitungan matematika, Bapak Ibu. Oke? Di mana kita nggak punya kuasa untuk ngontrol ini, ya. Pilihannya adalah kamu mau ya ikuti aturannya kayak begini. Kalau nggak mau ya udah jangan masuk. Jangan main katanya. Ya sudah jangan main, makanya pilihannya ya. Kalau Anda ketemu sistem kayak begini ya lebih baik nggak usah main. Nah, Bapak Ibu, yang menang siapa? Yang menang adalah kasinonya. Itu sebabnya makanya kasino akan selalu menang. Ya. Nah, bagaimana apabila
ada lucky beginner. Ya, akan selalu ada kejadian kayak begitu. 1 dari 1000. Ya, ada yang bilang bahwa memang kalau masuk ke sini sama di bisnis itu ya, kemungkinan suksesnya cuma 1%. Kata siapa? Ya, dapat dari mana angkanya 1%? Ya, nah akan tetapi ya, kalau kasino itu sudah terukur. Ya, kenapa? Kalau dia jadi pengusaha kasino, maka dia sudah ngukur sekarang. Oke, ada lucky beginner ya atau lucky player. Dia lucky player ini ya, baru trading 2 kali ya atau baru main 2 kali. Untung 80 kali 2 dan ajaib dia memutuskan berhenti. Bapak Ibu, ya, ini ada kemungkinan 1 dari sekian puluh ribu kemungkinan. Ya, dia main 2 kali dan menang dan stop, berhenti. Bapak Ibu, maka kalau dia lakukan begini, maka yang terjadi adalah si kasinonya bakal rugi kan? Ya. Itu sebabnya kasino punya senjata satu lagi. Ya, supaya mereka nggak rugi. Ya ini adalah apa? Mereka akan berusaha menahan si pemain untuk tidak berhenti. Don't quit. Ya, ketika ya Anda sudah menang 2 kali kayak begini dan Anda memutuskan untuk quit, maka tiba-tiba tuh langsung ya dari house itu ngasih Anda bonus. Nih ada kue, nih ada apa, ada wine, ada from the house gitu. Ya. Let me show you another table. Nah, kayak begitu contohnya Bapak Ibu. Ya servisnya keluar banyak, tujuannya adalah apa? Supaya Anda jangan keluar. Ya, begitu Bapak Ibu mengurungkan niat untuk berhenti ya dan Anda lanjutkan, ya kembali lagi ke hukum statistiknya di awal. The odds will work against you. Ya, probability-nya akan 50-50, tapi karena risk reward ratio-nya itu adalah Anda risk-nya lebih besar daripada reward, maka in the end Bapak Ibu Anda akan pulang jam 3 pagi balik ke kamar dengan habis. Ya, mungkin habisnya malah jauh lebih banyak biasanya. Ya, ini adalah senjatanya, strateginya kasino dari zaman dahulu adalah kayak begitu. Nah, sekarang pertanyaan kita semua adalah, apakah binary option ini menerapkan strateginya kasino? Saya enggak tahu. Mari kita lihat sama-sama, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah binary options. Ya, itu dia juga ada call, ada put kayak begitu. Tapi ya di sini tidak ada barang yang diperdagangkan. Bapak Ibu, Anda hanya cukup menebak selama 1 menit, 2 menit, 5 menit ke depan suatu forex atau gold misalnya akan bergerak naik atau turun. Ya. Nah, ini contohnya gold spot. Ya, gold spot tuh, gold. Ya. Dan gold ini sekarang selama 5 menit ke depan ya, tebakan Anda bakal naik atau bakal turun. Ya, jika tebakan Anda benar, maka Anda akan dapat untungnya $80. Tapi kalau salah, Anda loss-nya, ruginya adalah $100. Dengan demikian berarti risk reward ratio-nya walaupun probability of profit-nya katakanlah dalam hal ini masing-masing pihak ya, di mana saya juga nggak bisa confirm ya, saya tidak yakin ya, bahwa charge-nya tidak bisa dikontrol oleh si penyedia. Ya, saya nggak tahu, mungkin aja bisa gitu ya. Nah, tapi asumsikanlah ya, ini nggak bisa dikontrol, maka berarti dengan demikian chances-nya atau probability of profit-nya itu adalah 50-50 atau 50%. Dengan 50-50, tapi risk reward-nya
against the trader, karena kalau menangnya cuma 80, kalau lossnya adalah 100. Maka jika si trader dia trading cukup banyak, itu akhir-akhirnya pasti loss. Pembuktiannya secara matematis yang tadi itu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Anda perhatikan, binary option fraud is a growing problem and one of the FBI currently has in its crosshair. In 2011, tahun 2011, ya ini cuman ya aduannya itu cuman kerugian cuma 20.000 US dollars. Akan tetapi fast forward 5 years, ya tahun 2016 yang terjadi adalah complaints with millions of dollars in reported losses during 2016. Bapak Ibu, ya, sejak lama binary options ini itu sudah menjadi oleh FBI itu sudah digolongkan sebagai kejahatan internasional dan benar-benar menjadi concern FBI, dan mereka bisa mentarget siapa saja yang terlibat di dalamnya dan bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat. Mereka bisa saja mengambil tindakan tegas atas oknum yang ditarget. Dan kenapa saya tadi menyebutkan adanya dugaan manipulatif terhadap aplikasi yang digunakan pengguna binary options, ya. Lagi-lagi kita kembali ke websitenya FBI ini. Ya. Baca ini. Manipulating of trading software. Some of these internet trading platform may be reconfiguring the algorithms they use in order to purposely generate losing trade. Jadi ya, ketika orang sudah pasang posisi, dia bisa alter the algorithm supaya orang tersebut loss, often by distorting prices and payouts. For example, if a customer has a winning trade, the expiration time is extended until the trade become a loss. 1 menit, 2 menit bisa digeser-geser, Bapak Ibu. Ya, nah, karena itu, ya, lagi-lagi. Selain FBI, ya, ada lagi satu lembaga otoritas di Amerika dan itu adalah CFTC. CFTC juga memberikan investor alert sehubungan dengan binary options. Ini dia. Ya. Nah, ini adalah warning dari CFTC dan CFTC bahkan memberikan red list. Ya, mereka teliti sekali. Kalau di Amerika teliti sekali. Perusahaan-perusahaan yang masih menerima pelanggan dari Amerika, ya, tapi tidak comply terhadap CFTC itu langsung masuk ke red list ini, Bapak Ibu. Akan tetapi bukan berarti kalau tidak tercantum di red list, ya, berarti broker binary option tersebut dia aman atau tidak melakukan kecurigaan atau kemungkinan kecurangan seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, yang jelas adalah broker binary option yang Anda lihat itu tadi yang saya demokan, begitu VPN saya koneksikan ke Amerika, dia langsung tidak terima. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang VPN-nya saya matikan dan ya, sekarang kita coba buka. Oke, saya masuk lagi ke website ini dan saya klik ini, coba. Nah, langsung muncul nih sekarang, buat akun. Ya, itu. Ya, tidak keluar warningnya sekarang. Kenapa? Karena VPN-nya saya matikan. Bapak Ibu, di Indonesia kita harus memproteksi diri kita sendiri, ya, dengan cara menambah pengetahuan kita tentang market sebelum kita masuk, ya. Jangan terlalu gampang percaya dengan apa yang Anda lihat, terutama di YouTube, di sosmed apalagi, ya. Ya begitulah. Teliti dulu yang jelas produk investasinya seperti apa. Semoga bermanfaat semua yang saya jelaskan kepada Anda. Nah, jadi jelas semuanya ya.
Saya hanya berusaha membuat semuanya jadi semakin nampak jelas. Semoga bisa meluruskan adanya kekeliruan pemahaman dari beberapa orang tertentu sehubungan dengan binary options sehingga tidak ada lagi misleading dari berbagai pihak tertentu ke masyarakat sehubungan dengan hal ini. Mungkin saja ada pihak-pihak tertentu yang memang kurang paham sehingga menjelaskan sesuatu yang kurang tepat ke masyarakat sehingga terjadi banyak korban, ya, hal yang tidak diinginkan terjadi. Saran saya pelajari detailnya dan pahami instrumennya dulu sebelum mulai berinvestasi atau trading. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk Anda semua.